Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Rukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan pertanian food estate dan swasembada pangan serta penataan tanam atau cropping system. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Lutfita Nuri, NIM 134210110. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Degi Gustian Pratama dengan NIM 134210109. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Afsila Hasna Holidia dengan NIM 134210111. Baik, perkenalkan nama saya Hanif Zafran Ausaf dengan NIM 112. Saya Ratnaika Rahayu dengan NIM 113. Perkenalkan, saya Amanda Paul dengan NIM 114. Perkenalkan, saya Lili Istiana dengan nomor NIM 115. Perkenalkan, saya Sita Husna Berliana Hapsari dengan NIM 116. Perkenalkan, nama saya Sabila Amalia Haq dengan NIM 117. Perkenalkan, nama saya Abdon Raigap Sianturi dengan NIM 118. Materi pertama mengenai pembangunan pertanian yang akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Selanjutnya adalah pemaparan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian berasal dari dua kata, yaitu pembangunan dan pertanian. Untuk pembangunan atau development memiliki arti sebagai proses perubahan dalam meningkatkan kualitas sistem sosial seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanian, yaitu memiliki arti sebagai sektor pengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan SDM, teknologi, dan manajemen untuk bisa menghasilkan sebuah komoditas. Next. Dari pengertian dua kata tersebut, dengan ini pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai proses perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian, mulai dari hasil produksi, tenaga kerja atau pelaku tani, teknologi pertanian, dan manajemen pertanian agar tercapai hasil komoditas yang dibutuhkan. Menurut Departemen Pertanian pada tahun 2004, tujuan pembangunan pertanian adalah yang pertama yaitu membangun sumber daya manusia, aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kuat. Kedua, memantapkan ketahanan dan keamanan pangan. Yang ketiga, membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Dan yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan. Kemudian ada syarat pembangunan pertanian. Dalam buku yang berjudul Getting Agriculture Moving, karya Arthur Mosher, dituliskan bahwa pembangunan pertanian memiliki beberapa syarat pokok dan syarat pelancar agar dapat berjalan baik, yaitu untuk syarat pokoknya meliputi pasar hasil, perubahan teknologi, faktor produksi, sistem insentif, dan transportasi. Dan untuk syarat pelancarnya sendiri meliputi faktor pendidikan, kredit produksi, kelembagaan petani, rehabilitasi lahan, dan perencanaan pembangunan. Selama 16 tahun pertama masa pemerintahan Presiden Soeharto, sektor pertanian telah menjadi tumpuan utama strategi pembangunan dan berperan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu sejarah besar pembangunan pertanian Indonesia adalah pencapaian swasembada beras pada pertengahan tahun 1980-an, yang kemudian mengantar Presiden Soeharto ke atas mimbar dan memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Namun setelah itu, sektor pertanian Indonesia mengalami banyak masalah yang disebabkan oleh kesalahan kebijakan yang lebih banyak berpihak pada sektor industri dan jasa. Selanjutnya,
Pentingnya pembangunan pertanian. Mengapa pembangunan pertanian itu penting? Yang pertama, penduduk Indonesia yang sangat besar membutuhkan pangan. Yang kedua, Indonesia tidak boleh bergantung dari pangan impor. Yang ketiga, kekurangan pangan akan membawa gejolak sosial di masyarakat. Yang keempat, sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Yang kelima, kebutuhan manusia yang pertama dan utama setelah bernafas ialah makanan. Yang keenam, sektor pertanian berpotensi menjanjikan kemakmuran. Kendala yang dihadapi ialah yang pertama, pengairan kurang. Kedua, akses terhadap ekspor kurang. Yang ketiga, ancaman bencana. Keempat, kekurangan alat, modal kerja atau kredit, dan sarana dan prasarana produksi. Yang kelima, teknologi belum tepat guna. Yang keenam, organisasi petani dan tata niaga hasil pertanian sangat lemah. Yang ketujuh, nilai tukar hasil rendah. Yang kedelapan, penyuluhan kurang optimal. Selanjutnya, tahap-tahap pembangunan pertanian. Tahap pertama adalah tahap pertanian tradisional, yang kedua adalah tahap penganekaragaman produk pertanian, yang ketiga adalah tahap pertanian modern. Selanjutnya, modernisasi pertanian. Ini merupakan syarat mutlak pembangunan pertanian, oleh sebab itu, modernisasi pertanian perlu dilakukan untuk kemajuan dalam pembangunan pertanian. Modernisasi pertanian sebagai instrumen pembangunan pertanian merupakan perubahan besar pada pertanian dari cara-cara tradisional menuju cara-cara yang lebih maju dan modern, mencakup beberapa aspek yaitu kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan sumber daya alam, dan regulasi. Selanjutnya, strategi pembangunan pertanian. Yang pertama, melakukan perubahan teknologi dan inovasi. Terdapat dua sumber inovasi teknologi, yaitu pengenalan terhadap mekanisasi pertanian sebagai ganti tenaga kerja manusia, dan inovasi biologis berupa bibit unggul, cara penanaman, dan lain-lain, dan inovasi kimiawi seperti pupuk, insektisida, pestisida, dan lain-lain, serta teknologi perbaikan mutu tanah yang ada. Yang kedua, memperbaiki pola kepemilikan tanah. Yang ketiga, kebijaksanaan penunjang, dan keempat, tujuan pembangunan terpadu. Lalu, ada penerapan teknologi 4.0 dalam bidang pertanian. Penerapan teknologi tersebut merupakan salah satu terobosan modernisasi di masa sekarang. Yang pertama adalah modernisasi teknologi pertanian, berupa modernisasi alat mesin pertanian seperti traktor, pompa air, rice transplanter, kultivator dan ekskavator, seed drill, planter dan transplanter, dan lainnya. Modernisasi riset pertanian seperti teknologi pupuk organik dan pupuk hayati, teknologi pengendalian hama terpadu, riset varietas komoditas baru, pemetaan potensi lahan melalui citra satelit, modernisasi laboratorium, dan lainnya. Modernisasi sistem pusat, antara lain, hal ini dijadikan jembatan informasi bagi pengambil kebijakan dengan para petani dan penyuluh di lapangan. Selanjutnya, kebijakan food estate. Selanjutnya, latar belakang food estate yaitu menurut Food Agriculture Organization of the United Nations atau yang disebut dengan FAO, ancaman krisis pangan dapat mengancam dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mencari dan menyusun strategi dalam menghadapi tantangan krisis pangan yang mungkin saja akan terjadi di masa depan. Tantangan krisis pangan tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun telah menjadi ancaman dan isu multinasional. Maka, pemerintah melakukan upaya penguatan pangan dengan skala lokal atau dalam negeri melalui program strategis nasional atau disebut dengan PSN yang diwujudkan dalam bentuk food estate. Oke, jadi konsep food estate. Dalam food estate ada dikenal jenis komoditi yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yaitu antara lain padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorghum, buah dan sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan dilengkapi dengan ternak sapi ataupun ayam. Next.
Pelaku food estate itu ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perorangan warga negara Indonesia, yang kedua ada badan usaha yang dibentuk oleh badan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Contohnya seperti badan usaha milik negara atau BUMN, BUMD, BUMS, koperasi maupun BUMP. Ya, baik. Selanjutnya manfaat food estate. Ini yang pertama ada menurunkan harga di lapangan yang dihasilkan melimpah secara segi konsumen. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang keempat, memberi kesempatan petani dalam mengembangkan usaha tani dengan skala yang lebih luas. Yang kelima, ada terbukanya ekspor pangan ke luar negeri. Yang keenam, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Kemudian penataan pertanaman atau cropping system, yaitu cara pengaturan dan pemilihan jenis tanaman yang diusahakan pada sebidang tanah tertentu selama jangka waktu tertentu juga, atau cara pengaturan dan pemilikan jenis tanaman yang diusahakan pada sebidang tanah tertentu, misal 1 tahun atau lebih, dan cara pengaturan serta pemilikan jenis tanaman dapat bermacam-macam. Ya, baik, selanjutnya yaitu ada penataan tanaman sangat erat kaitannya dengan pengelolaan tanah hasil. Misalnya, ada pengairan, pemupukan, dan teknik pengolahan tanah. Penataan tanaman berganda atau multiple cropping sendiri pada garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu penataan berganda secara tunggal atau monokultur, dan penataan berganda secara campuran atau polikultur. Penataan pertanaman ini yaitu penataan berganda secara tunggal atau monokultur, yaitu dilakukan di atas tanah dalam waktu tertentu atau sepanjang umur tanaman. Hanya ditanami satu jenis tanaman. Setelah dilakukan penanaman atas tanaman tersebut, maka tanah tersebut kemudian ditanami lagi dengan jenis tanaman yang sama atau dengan jenis tanaman yang lainnya. Untuk penataan pertanaman secara tunggal ini dalam variasi tanamannya ada beberapa jenis, antara lain yaitu pertama pergiliran secara berurutan. Yang terjadi yaitu pada musim hujan yang ditanami padi, selanjutnya pada musim kemarau ditanami palawija, padi atau bero, tergantung pada pengairan iklim dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada bergiliran secara urutan dan gelebangan. Petani membagi tanah sawahnya menjadi dua, yaitu untuk mengurangi resiko. Bagian pertama ini dikelola sebagai sawah dengan pergiliran tanaman, dan bagian kedua dikelola sebagai tanah kering atau tegalan. Dengan jenis-jenis tanaman yang cocok ini untuk tanah kering, dengan sistem bergilir berurutan. Setelah beberapa tahun, maka bagian sawah yang dijadikan tanah kering dan bagian tanah kering ini dijadikan sebagai sawah kembali. Maka sistem ini disebut dengan sistem gelebangan. Selanjutnya yaitu ada bergiliran secara berjajar atau paralel. Sistem ini tidak menganut sama sekali sistem gelebangan. Dan terjadi pada musim hujan, seluruh sawah itu ditanami padi, tetapi pada musim kemarau, pada bagian ini harus dikosongkan secara terpaksa. Sehingga ada yang ditanami gadu, bagian lain ditanami palawija. Dalam usaha ini terdapat penataan pertanaman jajaran dari berbagai macam penataan pertanaman bergilir urutan. Yang kedua yaitu sistem penataan pertanaman berganda secara campuran. Penataan pertanaman ini memiliki asas menanam beberapa jenis atau varietas secara bercampur dan bersama-sama di atas suatu bidang tanah. Variasi daripada penanaman pertanaman secara campuran ini antara lain ada 3, yaitu yang pertama, penanaman campuran secara acak-acakan, penanaman pertanaman secara tumpang sari, dan yang terakhir itu secara selah. Selanjutnya. Kemudian keuntungan penataan berganda, yaitu memperkecil resiko kegagalan usaha, menyediakan bahan-bahan makanan yang beraneka ragam, tinggi kesuburan tanah, mencegah timbulnya hama atau penyakit tanaman, menekan pertumbuhan rumput-rumputan, memungkinkan timbulnya peternakan, pembagian pencurahan tenaga kerja keluarga petani secara merata sepanjang tahun, dan pengelolaan tanah untuk keperluan tanaman berikutnya lebih ringan.
Kemudian, mempertinggi panen sehingga diperoleh hasil yang lebih banyak, serta dapat menjamin kehidupan yang tenang dan pendapatan yang masuk terus walaupun kecil. Kemudian yang terakhir adalah mempertinggi pendapatan. Pengusahaan tanaman pertanian. Sebagai kegiatan ekonomi, pertanian dapat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamakan agribisnis. Kegiatan pertanian sebagai kegiatan agribisnis dinilai merupakan cara yang efisien dalam menghadapi perkembangan yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. Pertanian berkaitan dengan usaha tani. Usaha tani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya. Menurut Adiwilaga 1992. Next. Usaha tani. Usaha tani sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan produksi, baik untuk tujuan konsumsi maupun untuk tujuan meningkatkan pendapatan petani. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam usaha tani. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, lingkungan fisik, kedua biologi, ketiga kondisi pengairan, keempat ketersediaan teknologi, sistem penunjang. Jenis usaha tani dan potensi produksi pertanian berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Salah satu contohnya ialah pengusahaan secara pekarangan. Next. Dalam setiap program pertanian, hasil yang akan dicapai selalu berkaitan dengan struktur dan penggunaan lahannya. Karena aspek ini, implikasinya sangat luas bagi keberhasilan program-program pertanian, menurut Mubiarto 1983. Pengusahaan lahan pertanian berkaitan dengan apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, cara atau metodenya, di mana, kapan, dan bagaimana mendistribusikannya. Dalam usaha tani dikenal dua hal, yaitu yang pertama, penerimaan usaha tani. Penerimaan usaha tani sendiri memiliki arti total pemasukan yang diterima petani dari kegiatan produksi yang telah dilakukan dan tentu menghasilkan pendapatan. Pendapatannya belum dikurangi biaya selama produksi. Yang kedua, pendapatan usaha tani. Pendapatan usaha tani merupakan pengurangan antara penerimaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu kali periode. Next. Sumber daya lahan. Menurut BPS, sumber daya lahan pertanian terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah dibedakan menjadi dua lagi, lahan sawah irigasi dan non-irigasi, sedangkan lahan kering dibedakan menjadi tegalan atau ladang, kebun, dan hutan rakyat. Next. Persoalan lahan pertanian. Dalam pengusahaan lahan pertanian, terdapat masalah-masalah yang belum terselesaikan, yaitu belum mencapainya tahap yang dapat mencapai keseimbangan karena kenaikan harga output usaha tani yang diterima petani tidak sebanding dengan kenaikan harga input produksi yang harus dibayar. Bersamaan dengan itu, disertai dengan semakin lambatnya peningkatan produktivitas usaha tani secara keseluruhan. Nurmanaf et al. 2004 dan Sugiarto 1996. Permasalahan yang dihadapi petani sendiri antara lain aspek penerapan teknologi budidaya, status dan luas lahan yang diusahakan, aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap sarana produksi, dan yang terakhir tingkat efisiensi usaha tani. Next. Yang selanjutnya adalah pentingnya pengusahaan lahan. Di tengah perubahan struktur ekonomi seperti sekarang, permasalahan pengusahaan lahan termasuk di dalamnya penguasaan dan kelembagaan lahan di pedesaan masih penting karena beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah program peningkatan produksi pertanian, peningkatan pendapatan petani ataupun pemerataan hasil-hasil pembangunan seringkali menghadapi kendala penguasaan atau status dan luas lahan di pedesaan yang tidak kondusif untuk menunjang program tersebut. Yang kedua adalah lahan bukan lagi sekedar faktor produksi, tetapi telah berkembang sebagai komoditas, sehingga konflik sosial yang terjadi semakin rumit.
dan semakin sering. Yang ketiga, akan dibutuhkan oleh hampir semua aktivitas ekonomi, sehingga kelangkaan meningkat dengan pesat. Di antara berbagai jenis sumber daya, lahan merupakan sumber daya alam yang sangat strategis, sehingga sangat erat dengan sosial ekonomi. Next. Yang selanjutnya adalah penerapan teknologi pertanian. Penerapan teknologi dalam proses produksi merupakan upaya untuk memperoleh hasil ekonomi yang optimal. Semakin tinggi penerapan teknologi, maka semakin besar pula tuntutan penyediaan modal dan tenaga kerja yang cukup. Namun pada umumnya, petani mengalami kekurangan modal karena hanya mengandalkan modal sendiri, sehingga terkadang dijumpai kurang terdapat perbedaan yang nyata dalam penerapan teknologi antar usaha tani. Next. Yang selanjutnya adalah swasembada pangan. Swasembada pangan umumnya dipahami sebagai ketersediaan pangan secara nasional dengan sasaran utama substitusi impor. Dalam kaitannya dengan urusan pangan, swasembada pangan lebih diartikan sebagai usaha memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Swasembada juga diidentikan dengan sikap bebas, mandiri, otonom, atau independen. Artinya, negara harus mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional secara mandiri tanpa pasokan dari luar. Next. Yang selanjutnya, ini adalah studi kasus yang saya ambil untuk melengkapi materi dari pengusahaan tanaman pertanian. Jadi ada aspek swasembada pangan. Di sini kemampuan swasembada pangan suatu negara direfleksikan dari 3 kategori. Yang pertama ada kemampuan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, kemampuan swasembada yang bersifat responsif, dan yang terakhir ini ada kemampuan swasembada yang bersifat antisipatif. Selanjutnya, kendala swasembada pangan. Tidak tercapainya swasembada pangan di masa lalu juga disebabkan oleh beberapa kendala. Ada 5 poin. Yang pertama itu tingginya alih fungsi lahan. Yang selanjutnya perubahan iklim. Yang ketiga, harga pupuknya itu semakin mahal. Yang keempat, urbanisasi. Yang terakhir, ada pertumbuhan penduduk yang pesat. Di sini ada menuju pertanian berkelanjutan. Jadi, studi kasus dari mengusahakan tanaman pertanian itu dari buku Indonesia menuju lumbung pangan dunia 2045. Dalam konteks menuju lumbung pangan dunia 2045, di sini Dr. Andi Amran Sulaiman sejak dilantik menjadi Menteri Pertanian mulai mengimplementasikan atau mempraktikkan berbagai program pembangunan pertanian dengan memadukan konsep pertanian modern, pertanian terpadu, dan pertanian berkelanjutan, atau dikenal dengan konsep pertanian modern terpadu dan berkelanjutan. Di sini ada beberapa sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan yang tadi disampaikan atau dikembangkan oleh Dr. Andi Amran Sulaiman dari bukunya itu yang Lumbung Pangan Dunia 2045. Di sini ada bersih komponen yang berupa pengembalian limbah panen dan penambahan pupuk organik ke dalam tanaman sawah, penyehatan lingkungan dan sanitasi tanaman inang hama penyakit, pemupukan anorganik untuk penyediaan haras secara optimal bagi tanaman, pengelolaan keseimbangan ekologi biota, dan pengendalian hama penyakit secara terpadu. Selanjutnya, mencegah pencemaran limbah kimiawi maupun fisik yang berasal dari luar ekologi lahan, penyiapan lahan secara optimal bagi pertumbuhan tanaman, penanaman pada musim tanam yang tepat secara serempak pada satu hamparan. Selanjutnya, pemeliharaan sumber pengairan dan prasarana irigasinya agar air tersedia bagi tanaman. Dan yang terakhir adalah pemanenan dan penyimpanan air hujan untuk pengairan tanaman pada musim kemarau. Yang selanjutnya adalah review jurnal yang diambil dari strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Bantul dengan pendekatan AWOT. Next.
Untuk profil jurnalnya, judul penelitian, Strategi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantul dengan pendekatan award. Judul jurnalnya Pertanian, volume dan halaman, volume 19, nomor 3, halaman 119 sampai 211. Tahun 2016 yang ditulis oleh Joko Mulyono dan Kursatul Munibah. Untuk subjek penelitiannya adalah pembangunan pertanian dan konservasi lahan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk metode penelitian yang diambil adalah melakukan identifikasi faktor kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pembangunan pertanian dan konservasi lahan di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian dari jurnal tersebut memperlihatkan bahwa faktor yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan pertanian adalah aksesibilitas dan infrastruktur yang baik. Sedangkan kelemahan utamanya adalah posisi tawar petani yang rendah, peluang utamanya adalah frekuensi penyuluhan yang tinggi, dan ancaman utamanya adalah harga input produksi meningkat. Prioritas utama dalam strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Bantul adalah dengan membudidayakan komoditas unggulan, yaitu padi, sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, dan meningkatkan kapasitas serta frekuensi penyuluhan dengan melibatkan kelompok tani. Next. Kesimpulan, aksesibilitas dan infrastruktur merupakan faktor utama yang menjadi kekuatan, sedangkan posisi tawar petani yang rendah merupakan faktor utama yang menjadi kelemahan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bantul. Frekuensi penyuluhan yang tinggi merupakan faktor yang menjadi peluang, sedangkan peningkatan harga input produksi seperti saprodi dan tenaga kerja merupakan faktor utama yang menjadi ancaman dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bantul. Strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Bantul yang menjadi prioritas utama adalah membudidayakan komoditas unggulan, yaitu padi, sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, serta meningkatkan kapasitas dan frekuensi penyuluhan dengan melibatkan kelompok tani. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut yaitu kelebihannya abstrak jurnal dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian jurnal tersebut disajikan secara struktural yang baik, yaitu ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan pembahasan yang disertai dengan tabel penunjang informasi yang lengkap. Lalu ada strategi pembangunan pertanian, dan terakhir kesimpulan. Semuanya dijelaskan dengan cukup informatif sehingga banyak informasi yang dapat kita ambil mengenai pembangunan pertanian. Baik, untuk selanjutnya kekurangannya pada jurnal ini adalah masih ada beberapa kata yang kurang sederhana. Jadi masih banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang terlalu rumit sehingga membuat pembaca sulit memahami isi dari jurnal tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi pada presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui WA Group BIP kelas C. Saya selaku moderator mewakili teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan pada presentasi kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.